mulai menggodanya, mencoba membuatnya bereaksi. Secara mengejutkan, villager itu tiba-tiba melompat dan berlari menjauh. Finn terkejut melihat reaksi villager itu. Di situ, Finn berusaha mengejarnya, tapi villager tersebut menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Karena keanehan itu, Finn mencari informasi di Google dan ternyata tidak ada villager yang seharusnya bisa melompat. Hal tersebut membuatnya semakin bingung. Hari semakin larut, jadi Finn memutuskan untuk tidur di salah satu rumah villager. Namun saat masuk, ia terkejut karena kasurnya sudah berubah menjadi item drop di lantai. Finn bertanya-tanya, emangnya villager bisa menghancurkan kasur? Karena terlalu lelah untuk memikirkannya, Finn akhirnya tidur saja di rumah itu. Keesokan paginya, Finn bangun dan merasa aneh. Bukannya harinya menjadi pagi, tapi langit di world-nya malah terlihat seperti sudah sore hari. Merasa ada yang gak beres, Finn memutuskan untuk kembali saja ke rumahnya. Finn ingin berada di tempat yang lebih aman. Ia menemukan sebuah bookshelf di dalam rumah villager. Finn pun ternotis untuk mengambil semua bookshelf yang ada di rumah villager tersebut. Finn pun dikejutkan oleh villager yang sedang menatap Finn dengan sangat aneh. Setelah kejadian itu, ia pun langsung keluar dari rumah villager tersebut. Karena hari sudah malam, Finn pun memutuskan untuk pergi tidur, namun Finn tidak membawa kasur dari village itu. Karena ia terlalu takut untuk kembali ke sana. Jadi ia membuat kasur baru dari wool yang ada di rumahnya. Finn memutuskan untuk tidur di lantai 2, berharap akan lebih aman dari gangguan yang aneh. Saat hendak tidur, Finn merasa seolah ada yang mengawasinya dari luar. Ketika ia melihat ke arah jendela, Finn melihat sosok villager di kejauhan, sedang mengintip dari balik kaktus. Villager itu segera bergegas kembali ke village saat Finn menyadari keberadaan villager tersebut. Finn mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur agar bisa melupakan pengalaman aneh tersebut. Saat ia sedang tidur, ia dikejutkan oleh villager yang sedang mengintip dari luar jendela. Merasa takut, ia pun bangun dari tidurnya. Namun sayangnya villager tersebut langsung menghilang ketika Finn bangun. Merasa sudah aman, ia pun mencoba tidur kembali. Ternyata villager itu terus menghantui Finn ketika ia tidur. Ia sudah berulang kali mencobanya, namun villager itu terus-terusan muncul saat Finn tidur. Karena hal tersebut sangat mengganggu dirinya, Finn memindahkan kasurnya ke samping tangga. Dan akhirnya ia dapat tidur dengan tenang tanpa gangguan villager. Keesokan paginya, Finn dibangunkan oleh suara-suara aneh yang mengganggu. Terdengar sangat mengerikan. Merasa penasaran, Finn mengumpulkan keberanian untuk kembali ke village, bertekad mencari penjelasan atas kejadian aneh yang menimpanya. Ia mencoba berdagang dengan villager, tetapi dikejutkan oleh barang-barang yang dijual oleh villager-villager itu. Semua item yang dijualnya terlihat aneh dan gak masuk akal. Finn merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah di village desert tersebut. Saat sedang menginvestigasi village itu lagi, Finn seperti sedang diawasi oleh villager yang menatap dirinya terus-menerus. Namun saat Finn menatap balik villager itu, villager tersebut langsung membalikkan badannya. Dan hal itu berulang sebanyak 3 kali. Karena Finn merasa kesal terhadap villager yang menatapnya itu, ia mencoba mengecek hasil rekordan dari replay mode-nya. Dan ternyata di hasil replay mode-nya, villager tersebut terus-menerus menatap Finn tanpa berhenti. Namun saat Finn membalikkan badannya, villager itu langsung memalingkan mukanya seperti apa yang dilihat Finn sebelumnya.
Merasa kesal dengan villager tersebut, Finn tanpa pikir panjang langsung membunuh villager di dekatnya itu. Kemudian villager itu malah ngedrop sebuah item bernama villager meat atau daging villager. Finn pun semakin mencurigai village dessert tersebut. Ia pun lebih serius ingin melanjutkan investigasinya di village dessert itu. Saat Finn sedang menginvestigasi sekitar, Finn dihampiri oleh villager yang gerakannya agak aneh. Finn mencoba menghiraukannya. Namun anehnya, Finn seperti diikuti oleh villager di belakangnya. Saat Finn menoleh ke belakang lagi, villager aneh itu sudah menghilang. Merasa ia sedang diikuti lagi, Finn segera berlari kembali ke rumahnya untuk berlindung secepatnya. Karena ketakutan, Finn memutuskan untuk AFK sebentar, meninggalkan game Minecraft-nya untuk mengambil minuman dan menenangkan diri. Namun saat ia kembali, hari di Minecraft sudah berubah menjadi malam. Padahal ia hanya AFK beberapa saat. Saat berada di lantai 1 rumahnya, Finn mendengar suara villager di dekat rumahnya. Saat ia mencoba mencari asal suara, Finn terkejut saat melihat villager yang tiba-tiba muncul tepat di jendela, sedang mengawasinya. Villager ini terlihat mengerikan, lalu kemudian villager itu mendobrak masuk ke rumahnya. Finn di situ panik, karena tidak ada jalan keluar selain ke lantai 3, ia mencoba bersembunyi di situ, berharap villager itu tidak mengetahuinya. Villager itu berhasil menemukan Finn, dan Finn dihabisi oleh villager psikopat tersebut. Alasan mengapa villager itu mengkill Finn di akhir karena villager tersebut ingin balas dendam kepada Finn yang sebelumnya sudah membunuh temannya. Padahal villager yang sebelumnya menatap Finn terus-menerus hanya ingin bermain bersama Finn. Namun dengan teganya, Finn malah membunuh teman villager tersebut di depan villager itu. Sehingga villager yang menghabisi Finn kesal dengan Finn dan kemudian menyerang Finn untuk balas dendam. Yang kedua, persembahan untuk dewa. Ada seorang player bernama Jordi yang mengajak temannya untuk bermain di World Survival miliknya Jordi. Temannya ini bernama Jim. Mereka berdua saling berkabar dan setelah itu Jordi meminta bantuan kepada Jim untuk mengumpulkan beberapa kayu untuk persediaan di rumah. Karena persediaan kayu mereka sudah menipis. Jim pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Jim sudah mengumpulkan cukup banyak kayu dan kemudian ia menaruh kayu-kayu itu di chest rumah mereka. Setelah itu, Jordi memutuskan untuk membreeding babi-babi miliknya. Dikarenakan babinya sudah mulai mengurang. Setelah mereka menyelesaikan breedingnya, mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah lomba. Mereka berniat berlomba mencari shipwreck menggunakan kapal. Yang pertama menemukannya dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Setelahnya, mereka pun langsung melakukan lomba tersebut. Jordi memutuskan untuk mencari shipwreck ke arah yang berlawanan dari Jim. Setelah sekian lama Jordi mencari shipwreck, akhirnya ia menemukannya. Jordi pun langsung mengirim chat kepada Jim bahwa Jordi yang pertama menemukan shipwreck. Tapi anehnya Jim tidak membalas pesannya Jordi. Di situ Jordi sempat heran dan merasa aneh. Ia pun mencoba mengecek list player dan Jim masih berada di server. Karena masih tidak ada jawaban, Jordi pun memutuskan untuk langsung saja mengecek chest yang ada di shipwreck tersebut. Namun anehnya, tidak ada satupun chest di dalam shipwreck tersebut. Seolah-olah seperti sudah ada yang mengambil chestnya sebelum Jordi. Jordi pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan sembari mengirim chat kepada temannya. Tapi ia selalu saja tidak mendapat balasan dari temannya. Padahal temannya online. Jordi pun menganggap bahwa mungkin Jim sedang AFK di tempat yang jauh.
atau di tempat mining. Jadi Jim tidak dapat membalas chatnya Jordi. Sesampainya di rumah, Jordi merasa khawatir pada temannya karena temannya tak kunjung pulang dan memberi kabar. Karena kekhawatiran itu, ia pun memutuskan untuk pergi mencari temannya sembari mencari resource untuk persediaan di rumahnya. Di tengah perjalanan, Jordi melihat sugarcane dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai persediaan. Namun ia terkejut saat melihat villager di tengah laut yang sedang terombang-ambing sendirian tanpa arah. Merasa kasihan, Jordi menyelamatkan villager tersebut dan membawanya kembali ke base-nya. Ia berharap bisa membantu villager itu dan mungkin mendapatkan keuntungan dari villager tersebut. Hari mulai gelap, jadi Jordi menunda petualangannya untuk menjelajahi lebih jauh. Ia memutuskan untuk memasak makanan yang sudah ada di inventorinya sebagai persiapan untuk hari esok. Ketika sedang berada di belakang base-nya, Jordi mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti villager yang sedang melakukan semacam